Selamat siang, Pak Edward dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kasus Ichichi Bank yang berkaitan dengan Good Corporate Governance. ICC Bank merupakan sebuah bank terbesar kedua di India yang didirikan pada tahun 1994. Saat didirikan, bank ini bernama Industrial Credit and Investment Corporation of India yang kemudian diubah menjadi ICC Bank. ICC Bank ini memiliki beberapa anak perusahaan seperti di Britania Raya, Rusia, dan Kanada. Selain anak perusahaan, ICC Bank juga memiliki beberapa kantor cabang di Amerika Serikat, Singapura, Bahrain, Hong Kong, dan lainnya. Serta kantor perwakilan di Uni Emirat Arab, Tiongkok, Afrika, Thailand, dan juga yang lainnya. ICC Bank juga memiliki visi yaitu untuk menjadi penyedia jasa keuangan yang terkemuka dan menjadi bank global utama di India. ICC Bank juga ingin menjadi bank pilihan masyarakat yang memberikan solusi keuangan dan perbankan baik bagi perusahaan maupun individu. Pada tahun 1998, kepemilikan saham ICC Bank sebesar 46% ditawarkan melalui IPO di negara India dan diikuti dengan equity offering dalam bentuk American Depository Receipt di New York Stock Exchange pada tahun 2001. ICC Bank itu juga merupakan perusahaan bank Asia non-Jepang pertama yang terdaftar pada New York Stock Exchange. Dan pada tahun yang sama juga ICC Bank mengakuisisi secara penuh Bank of Madura Limited. Ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 2007 sampai 2008, terdapat rumor di masyarakat yang mengatakan ICC Bank mengalami bank failure. Rumor ini kemudian dibantah ICC Bank dengan membuat Reserve Bank of India sebagai bank sentral India untuk mengeluarkan klasifikasi mengenai kekuatan keuangan ICC Bank. Case study dari ICC Bank ini akan membahas mengenai kasus yang menimpa ICC Bank pada tahun 2016, di mana kasus ini berhubungan dengan Good Corporate Governance. Awal mula munculnya kasus ini adalah ketika salah satu investor dari ICC Bank, yakni Arvind Gupta, mencurigai dan menuduh CEO serta manajemen bank perihal adanya nepotisme dan konflik of interest. Salah satu alasan terkuat dari Gupta adalah bahwa sang CEO, yaitu Chanda Kochar, menyetujui pinjaman uang terhadap perusahaan bernama Videocon yang jumlahnya itu cukup besar, di mana Videocon ini adalah suatu perusahaan dengan nilai kredit yang cukup rendah, yaitu BBB. Selain itu, Kochar juga dituduh bias di dalam keputusannya untuk memberi pinjaman kepada Videocon, karena ia mengetahui adanya hubungan bisnis antara founder dari Videocon dengan suaminya, yakni Deepak Kochar. Hal inilah yang memicu perdebatan dari Gupta mengenai adanya conflict of interest. Skandal ini menjadi cukup kontroversial karena Dewan Direksi dari ICC Bank dianggap acuh atas tuduhan salah satunya investornya dan malah tetap mendukung sang CEO tanpa mempertimbangkan pendapat dari investor tersebut. Investigasi atas kasus ini baru mulai dilakukan pada tahun 2018 dan dari investigasi tersebut ditemukan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh ICC Bank dengan beberapa kliennya menimbulkan konflik of interest. Selain itu, Kochar juga dikatakan telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai CEO karena ia menyetujui pemberian pinjaman kepada Videocon hanya dalam waktu 3 bulan sejak ia menjabat sebagai CEO. Pada akhirnya, Ichichi Bank juga turut melakukan investigasi internal terhadap kasus ini dan memerintahkan Kochar untuk cuti tanpa batas waktu. Namun, keputusan ini kembali dipertanyakan karena Dewan Direksi tetap memberikan kompensasi penuh kepada sang CEO. Setelah dilakukannya berbagai investigasi, pada akhirnya Ichichi Bank memberikan gelar CEO kepada Chaturvedi yang kemudian meminta Kochar untuk mengundurkan diri dan mengembalikan semua bonus maupun opsi saham yang telah ia terima selama 8 tahun terakhir, yakni dari tahun 2009 hingga 2018. Nah, jadi struktur dari tata kelola perusahaan ICC Bank didasarkan pada beberapa hal, yang meliputi Dewan Independen yang efektif, pemisahan tugas atas pengawasan Dewan dari manajemen eksekutif dan konstitusi komite Dewan, serta memberikan arahan strategis atas bidang-bidang yang berkepentingan. Bidang-bidang yang dimaksud di sini adalah resiko dan kinerja perusahaan, praktik bisnis dan etika, pedoman hukum serta peraturannya, kode pengungkapan dan transparansi sampai dengan kerangka pemantauan dan protokol komunikasi. ICC Bank sendiri telah berkomitmen untuk terus mempertahankan standar yang tinggi di dalam hal menata maupun mengelola operasional bisnisnya.
Tujuan dari komitmen ini adalah untuk menciptakan nilai atau value yang baik terhadap para pemangku kepentingan. Selain itu, ICC Bank juga dikenal sebagai suatu organisasi yang sangat memperhatikan dan mematuhi perundang-undangan maupun peraturan yang berlaku. Menurut kelompok kami, struktur tata kelola perusahaan dari ICC Bank ini kurang efektif karena terdapat kasus yang cukup kontroversial yang terjadi pada tahun 2016. Salah satu alasan mengenai timbulnya kasus tersebut adalah karena sifat Dewan Direksi yang dapat dikatakan bias terhadap sang CEO. Dewan Direksi dari ICC Bank cenderung untuk selalu mengikuti dan menyetujui keputusan yang diambil oleh CEO tanpa mempertimbangkan efeknya bagi perusahaan. Jika melihat dari fungsi Dewan Direksi pada umumnya, maka Board of Director dari ICC Bank seharusnya mengevaluasi maupun mengawasi rencana yang dibuat oleh CEO dan juga memastikan tingkat keamanan dari perusahaan untuk dapat menjaga integritas perusahaan. Selain itu, Dewan Direksi juga sebaiknya memiliki perspektifnya sendiri mengenai strategi yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Meskipun sedang dilanda oleh skandal yang cukup kontroversial, namun Dewan Direksi dari ICC Bank ini terus mendukung Kochar selaku CEO, karena mereka merasa bahwa Kochar memiliki pencapaian maupun performa yang baik. Selain itu, proses yang harus dilalui oleh Kochar untuk hingga dapat sampai di posisi yang sekarang sebagai CEO itu tidaklah mudah, karena ia diketahui telah bergabung di ICC Bank sejak tahun 1984. Ditambah lagi, Kochar seringkali mendapatkan penghargaan maupun pengakuan dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya dengan menjadi wanita paling berpengaruh di dalam bidang finance yang dikeluarkan oleh Forbes. Kochar sendiri dianggap cukup berkuasa karena ia tidak hanya menjabat sebagai CEO, namun juga merupakan ketua dari Credit Committee oleh ICC Bank. Nah, perilaku Dewan Direksi ICC Bank terhadap CEO Chanda Kochar menimbulkan kecurigaan atau bias dalam berbagai aspek. Aspek pertama adalah Dewan Direksi dinilai tidak berintegritas dalam membuat keputusan karena selalu mengikuti arahan yang diberikan CEO tanpa mengevaluasi dan memikirkan resiko yang ada. Contohnya, ketika dalam mengusulkan untuk memberikan opsi khusus dengan harga murah, dalam jumlah yang banyak sebagai retensi bagi para manajemen puncak dan juga untuk dirinya sendiri, keputusan ini langsung disetujui tanpa memikirkan kondisi perusahaan yang sedang kurang baik. Aspek lainnya adalah pertumbuhan laba operasional yang sangat drastis yang juga diikuti dengan peningkatan yang signifikan terhadap non-performing assets atau NPA sebanyak 461%. Tingginya NPA menunjukkan bahwa terjadi pinjaman menunggak yang tidak dapat dibayar oleh debitur, yang dapat membahayakan keberlangsungan perusahaan. Aspek terakhir adalah bagaimana perilaku Dewan Direksi terhadap kasus yang menimpa CEO Chanda Kochar. Perilaku Dewan Direksi dinilai tidak profesional dan tidak bertanggung jawab, seperti dalam menanggapi masalah dengan memberhentikan sementara CEO, namun memberikan kompensasi secara penuh, serta ketidakhadiran beberapa direktur dalam rapat yang penting. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dan menunjukkan kualitas Dewan Direksi yang buruk. Menurut kelompok kami, keputusan Chaturvedi selaku CEO yang menggantikan Kochar di dalam menarik semua bonus maupun opsi saham yang dimiliki Kochar merupakan suatu tindakan yang tepat. Karena tindakan yang telah dilakukan oleh Kochar selama ia menjadi CEO merupakan tindakan yang tidak bermoral dan dengan demikian tidak dapat ditoleransi. Tindakan Chaturvedi juga sudah sering dilakukan dalam dunia perbankan ketika terjadi kasus pinjaman yang tidak dapat dibayarkan. Hal tersebut dijadikan sebagai suatu peringatan maupun konsekuensi bagi pihak yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh Kochar merupakan hal yang berdampak fatal bagi perusahaan. Salah satunya dengan keputusan yang dibuatnya untuk menyetujui pemberian pinjaman dalam jumlah besar kepada perusahaan yang memiliki kredit rating yang rendah. Hal ini tentu sangat dipertanyakan, karena dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki kredit rating yang rendah, maka perusahaan sedang menjerumuskan diri ke dalam masalah. Karena kemungkinan besar peminjam tersebut tidak akan dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Selain itu, Kochar juga merupakan sosok yang bias di dalam mengambil keputusan, karena diduga bahwa ia mengetahui hubungan bisnis yang dimiliki antara pemilik perusahaan dengan suaminya. Dengan kata lain, ia menyetujui untuk memberi pinjaman kepada perusahaan tersebut karena adanya kaitan dengan sang suami.
Tindakan ini juga dinilai sebagai tindakan yang beresiko karena bertolak belakang dengan ketentuan yang diberikan oleh Board of Director. Dewan Direksi atau Board of Director sendiri bertanggung jawab dalam membuat strategi bisnis demi keberlangsungan perusahaan. Sehingga pemberian bonus dan opsi saham sebenarnya merupakan bagian dari strategi bisnis. Namun Chaturvedi mengambil langkah yang tegas dan beresiko yang dapat menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat antar pihak-pihak yang berkepentingan. Walau begitu, tindakan yang telah diberikan kepada Kochar adalah bentuk konsekuensi yang harus ia terima atas tindakannya yang tidak bermoral. Sehingga, keputusan yang mungkin beresiko dan bertentangan diperlukan karena strategi bisnis bukan hanya untuk keberlangsungan perusahaan, tetapi juga harus melihat dari sudut pandang etika dan juga moralnya. Menurut kelompok kami, upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kecurangan yang serupa dengan kejadian sebelumnya, yaitu memperlakukan tata kelola yang lebih ketat. Dengan begitu, perusahaan dapat mengurangi resiko dan mengantisipasi potensi kecurangan yang bisa terjadi. Perusahaan juga perlu mengecek kembali tatanan dari keseluruhan Board of Director internal perusahaan, dikarenakan Board of Director seharusnya memiliki keterlibatan dalam keputusan Kochar tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya melakukan pengecekan pada internal perusahaan juga perlu mengecek latar belakang dari perusahaan peminjam maupun Board of Director-nya, agar perusahaan dapat mendeteksi kecurangan yang dapat muncul dari koneksi maupun motif dari perusahaan tersebut. Kemudian, Dewan Direksi ICC Bank juga dapat menerapkan teknik penilaian 360-degree feedback yang merupakan feedback dari seluruh pemegang kepentingan atau stakeholder untuk memberi opini ataupun tanggapan mengenai kinerja dari ICC Bank ini. Dan bank ini juga seharusnya mengawasi dengan ketat dana pinjaman kepada perusahaan, baik dari arus kas serta pemakaian dari dana yang ada, dengan tujuan untuk mencegah adanya praktik kecurangan yang dilakukan. Selanjutnya, ICC Bank juga harus membuat Dewan Direksi lebih berintegritas dan tegas agar dapat lebih bertanggung jawab dalam membuat keputusan bisnis. Nah, yang terakhir, ICC Bank perlu meningkatkan akuntabilitas dari Dewan Direksinya. Berbeda dengan sebelumnya, Dewan Direksi perlu memberi alasan yang kuat untuk setiap keputusan yang ada, terutama pada keputusan yang menyangkut mengenai uang dan dana pinjaman. Dan kemudian, Dewan Direksi juga perlu lebih kritis pada setiap keputusan yang diambil oleh CEO dan tidak langsung menyetujui CEO agar tidak terjadi kasus yang sama terulang kembali. Sekian presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.